Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Rizky Lambang akan kembali menjelaskan tentang lab processing. Pada tahap kali ini kita akan masuk ke bagian encrypting and decrypting data using OpenSSL. Sesuai rekrutmen yang diminta di sini adalah memakai CyberArk Station Virtual Machine. Di sini kita sudah punya CyberArk-nya. Lalu kita buka saja terminalnya yang diminta. Pertama kita login, setelah itu diminta terminal, lalu buka, lalu kita bagian masukkan ke CD ke file lab support file. Di sini kita masukkan, udah bagian sini. Selanjutnya kita masukkan cat letter to grandma.txt. .txt. Oke, lalu di sini get letter baik. Di sini ada kita masukkan cat letter to grandma.txt. Di sini, hi grandma, I'm writing this letter to thank you for the chocolate chip cookies dan lainnya. Lalu selanjutnya di sini dalam terminal ini kita enkripsi untuk gunakan AS256 dalam teks filenya untuk menghidupkan versi dari message ENC. Di sini OpenSSL, habis itu AS256, terus CBC in letter to grandma. .txt out message. ENC. Terus kita diminta enter password enkripsinya. Baik, di sini kita masukkan enter password. Di sini yang diminta di sini adalah OpenSSL. Lalu kita masukkan saja di sini OpenSSL, lalu kita masukkan ke verifikasi OpenSSL. Terus selanjutnya adalah sini get message ENC. Sini
Kalau muncul seperti ini tampilannya, udah sedikit aneh dan error. Kita diminta untuk display dan lihat bagaimana kita untuk menjabarkannya. Di sini terlihat seperti sebuah data enkripsi yang tidak dapat dibaca oleh CMD ataupun terminal ini. Itu di sini dia memberikan pertanyaan, lalu di sini memberikan sebuah jawaban yang diberikan tanda-tanya untuk menutupi tampilan dari jawaban-jawaban yang sudah ada ditampilkan di sini. Selanjutnya adalah to make the file readable. Kita ini lagi open SSL AS. Dua lima enam CBC. Udah ini yang tadi ya. Open SSL AS 256 CBC min, oh ini ada min A, min A, min in, letter to grandma, out message. Nah, lalu kita masukkan lagi open SSL Oke, sudah. Setelah itu juga coba lagi. Oh, dan datanya yang tadi tertutupi sekarang sudah bisa dibuka dan dibaca di Intuit sebagai kode-kode berupa sebuah bacaan yang dapat dikenali oleh program dari perintah bahasa mesin. Lalu kita masukkan bagian kedua seperti sini, ditambahin D, ini kita tambahin D, AD message out decrypted letter. Bukan password di password again. Sini seperti saya yang salah masukkan password. Open SSL. Oke, lalu selanjutnya ke get gitu. Nah, ini di sini kita diminta deskripsikan, tapi tampilan tidak muncul, berarti proses message ini terbasa oleh mesin, tidak berupa dengan kode tampilan lagi, tapi sudah langsung dibaca oleh perangkat terminal.
Itu adalah bagian pertama dari bagian dari lab encrypting, decrypting data using OpenSSL. Lalu selanjutnya kita ke bagian selanjutnya. Di sini adalah encrypting, decrypting data using a hacker tool. Di sini masih memakai workstation virtual. Dalam part ini, zip file next step, open the terminal, window, di sini udah selesai. Kita buka lagi. CD yang hadir, kita buat file, dan kita buat folder maksudnya zip file. Ya, itu kita masuk ke bagian yang tadi. Setelah itu echo this sample text file. Sampel strip 1 teks. Lalu ini yang kedua, ini yang ketiga. 1, 2, 3 diminta, terus ls min l, ls min l. Oke, sesuai. Di sini kita dimunculkan data analisis sistem tanggal dan waktu dalam mode teks. Zip file. Sini kita masukkan saya zip lalu di sini file 1.zip. Sini kita masukkan password. Di sini kita suruh masukkan B, masukkan B juga. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya di sini adalah tadi kita udah masukin password. Passwordnya adalah B, hanya satu nomor tapi dengan model caps lock. Di sini ada masukkan satu huruf saja dengan B, verif B, lalu adding sampel 1, 2, 3 dengan data yang telah kita masukkan zip tadi di atas.
terus dimunculkan dengan store 0%. 0% itu berarti dalam sampel strip 1.txt tidak ada isi apapun. File 2 sampai file 5 kita ulangi. Dan passwordnya di sini R2 0B1 dan lain. Kita coba dulu R ini dulu ya. Passwordnya adalah R2 sama. Kita coba sekali lagi adalah file yang ketiga dengan seperti itu 0B1. Coba 0B1 0B1. Sebelumnya saya mohon maaf jika suara saya agak terganggu karena saya sedang lagi sakit tenggorokan. Selanjutnya adalah setelah kita coba untuk 3 kali proses, walaupun di sini minta 5, kita akan skip saja karena hasilnya akan sama. Lalu di kita ls min l f bintang. Lalu kita menganalisis data yang ada 643 November. 643 ini adalah muatan yang bisa kita ambil, berapa banyak volume yang ada di zip ini. Lalu unzip file file 1.zip. Unzip file 1.zip. Oh maaf, seperti yang di sini ditampilkan bahwa kita saat unzip di sini diminta untuk masukkan password seperti yang saya tampilkan di sini. Password masukkan, tapi setelah dimasukkan password incorrect. Lalu di sini incorrect enter, minta diulangi ya. Ini incorrect enter. Lalu di sini escaping, dicoba lagi incorrect password dan password incorrect dan seterusnya. Tuh. Terus berulang sampai tahap ketiga. Kita masukkan padahal password yang tadi sebelumnya tapi masih error. Lalu kita mau recovery encrypted zip file password. Di sini enter fc frac zip. Di sini frac zip min h. Frac fc frac. fc
rak, shift, H. Setelah dimunculkan, ini semacam kode perintah yang dapat kita gunakan dari yang sini. Lalu di sini kita masukkan shift min full, lalu 1 sampai 4, 1 sampai 4, file strip 1 zip, file strip 1 zip, file strip 1.zip. Lalu muncul font file, title, ada size-nya, CPUC, ada flag-nya, dan 5BA, 5BC, 5B. Di sini CHK agak berbeda di ujungnya doang. Password not found adalah PSTW sampai dengan nama D. Begitu. Lalu di sini kita ulangin juga sama. Lalu kita ulangin juga sampai yang keempat ya. Di sini kita ulangin juga 3 sama dengan yang keempat. Di sini kita dikasih tahu nih passwordnya nih. Yang pertama adalah B, yang kedua R2, yang ketiga adalah OB1. Oke, tadi saya tidak nyoba, cuma sampai sekian. Lalu di sini dikasih passwordnya 4 sampai 5, tapi karena kita tidak tadi jadinya di sini terbatasi di 4. Lanjut saja di sini modelannya sama seperti nomor 6, di mana file zip-nya ini file zip-nya kita masukkan sampai nomor 6, tapi di sini file zip-nya tidak ada yang terjadi. Seperti itu. Jadi kita coba saja di sini. Kurang lebih sama seperti yang ditampilkan di atas ini yang nomor 4. Dimana hasilnya skipping file zip6 no file directory. Jadi sebelumnya itu kita hanya memasukkan sampai tahap di file step 3 ya. Dan karena file step 3 itu saya hanya memasukkan sampai situ dan skip proses yang lainnya, maka proses yang lainnya tidak dapat dimunculkan. Sesuai contoh di sini dia mencontohkan bahwa ini akan berlaku sampai yang nomor 5 karena dia akan prosesnya, tapi yang nomor 6 tidak ada karena dia tidak termasuk dalam bagian yang tadi di atas sebutkan. Sedangkan saya hanya membatasi sampai 3, 4 dan seterusnya sampai 6 tidak ada. Dan di sini tidak menerima dan tidak ada directory file yang sudah disimpan. Baik, itu saja dari materi yang kedua dari materi lab ini, yaitu encrypting data using hacker tool. Selanjutnya adalah kita ke bagian ketiga, examining telnet and SSH in workshop. Di sini kita buka aja workshop dan ini kita close saja karena sudah berganti. Workshop terus tanda N, bus domainnya adnotphone. Saya lupa. Dalam masalah kali ini menggunakan workshop agak sedikit bermasalah karena pada pertemuan sebelumnya
saya sendiri mengalami problem dalam instalasi maupun internalnya. Akan saya lengkapi bagian-bagian yang tidak dapat saya capai. Dan net localhost di sini, net localhost trying one connected file connected refused karena kita tidak dapat masuk ke bagian hostnya di sini. Escape karakter di sini, dan di sini berhasil karena sudah tergabung dengan WhatsApp-nya. Lalu di sini diminta untuk bagian apply. Saya mencoba untuk berusaha untuk mengikutinya, yaitu kita dengan buka coba WhatsApp-nya. Di bagian sini kita jadi cari bagian telnet. Baik, di sini kita akan mencoba mencontohkannya dari yang ada, walaupun kita kita terbatasi ya. Di sini dia diminta telnet lines paket list section workshop, dan listnya di follow terus GP string. Di sini harusnya dimasukkan filter untuk mencari telnet, lalu kita masukkan di sini di mana tadi diminta follow TCP streamnya, ini kita masukkan follow TCP stream. Nah, kita follow lalu minta TCP stream. Lalu di bagian follow TCP stream ini kita diminta untuk display melihat bagian session with the server of ini, di mana include password, notice, username, dan lainnya. Jadi di sini ada user agensinya, asetnya, servernya, dan lain-lainnya. Karena ini sedikit berbeda dengan apa yang ada di sini, maka di sini saya akan tampilkan seperti ini, adalah login, password, last login, dan Linux localhost-nya. Kurang lebih seperti itu. Ini berlaku modelannya untuk semua tempat, tapi jika untuk di sini kalian harus masukkan telnetnya dulu untuk mensortir, baru kalian harus masukkan ke follow TCP stream. Selanjutnya kita exit lalu ke bagian loopback-nya, loopback interface. Sini SSH localhost. Di sini simpan dulu. Sini kita masukkan SSH localhost. Sini kita masukkan SSH localhost, authentication localhost can be established. Masalahnya adalah sama karena authentication oh iya sama. Lalu setelahnya itu kita ditanya warning yes, kita diminta warning, masukkan passwordnya, password hostnya ya, password hostnya yaitu CyberOps. Password hostnya adalah CyberOps. Oke, bisa masuk pas login tanggal 23 bulan Maret, hari Jumat, terus jam 17.14 Oke, abaikan saja itu waktunya yang ditentukan dari aplikasi dari sini. Setelah itu, setelah kita ini apply, bakal muncul, nanti kita bakal diarahkan ke TCP streamnya lagi, TCP stream yang tadi ini kayak gini. Terus
Di sini akan di bagian encrypted and unreadable. Akan menunjukkan data. Kembali nih, kita akan ke bagian di sini. Lalu kita cari lagi, kita seperti tadi ini, terus follow TCP stream. Setelah follow TCP stream akan muncul seperti ini lagi. Kurang lebih seperti itu tampilan yang ada di sini. Examining Telnet and SSH in workshop. Permasalahan ini hanya bisa dikendalikan dalam workshop yang dapat dioperasikan secara normal. Selanjutnya kita beralih ke lab activity keempat, yaitu Certificate Authority Storage. Di sini penggunaannya sama, open Chrome web browser on your PC. Seperti ini sudah selesai. In close the window, open. Kita diminta internet untuk buka browser, lalu diminta klik titik 2 untuk setting privacy, security, and more managed certificate. Saya akan pause sebentar karena ini proses akan memakan waktu. Tidak jadi. Lalu kita di sini ke kanan. Saya akan pindahkan ke atas. Lalu kita diminta untuk ke bagian klik setting. Terus ini adalah tampilan Chrome. Jadi coba kita lebih mempermudah. Apakah di sini ada Chrome? Jadi tidak ada. Apakah bisa lebih mudah seperti ini? Browser. Sama. Oke, kita bisa akses seperti tidak bisa ya, karena ini berbeda. Oke, kita abaikan saja. Lanjut saja. Di sini dia diminta untuk ke, tentunya sedikit aneh karena di sini tampilannya adalah Chrome dan kita cuma bisa memakai Mozilla. Privacy and security and click more. Jadi kita di sini cari more. Preference, privacy and security. Lalu kita di sini cari yang diminta adalah manage sertifikat. Seperti checking protection, information, Firefox, sertifikat. Yang diminta di sini adalah sertifikat. Sini adalah sertifikat yang ada built-in token. Lalu setelah itu display the certificate store ini Firefox reference ke sertifikat seperti yang saya ingatkan, authorities. Lalu jadi di sini menampilkan untuk display sertifikatnya dari Chrome ini, dan di sini display sertifikatnya untuk Firefox.
karena di sini hanya ada Firefox, jadi kita menjelaskan dan mencari secara nyata dan jelas di mana Firefox itu dapat kita cari sertifikatnya. Jadi maupun apapun browsernya, sertifikat dan settingan yang lainnya pasti akan sama, namun mungkin akan perbedaan ada di nama dan penempatan dia menaruhnya saja. Namun secara umum keseluruhannya sangat sama. Baik, selanjutnya kita teruskan di bagian checking in the middle. HTTPS hostnya di sini, the proxy, the traffic patterns. Ini hanya pembahasan di mana kita dapat menggunakan proxy HTTPS ini secara jelas. Ya, kita contohkan di sini kita dapat HTTPS untuk NetAcad, di mana di sini HTTPS www.netacad.com. Kurang lebih model tampilannya adalah seperti itu. HTTPS itu adalah dengan tanda S itu adalah secure, dengan keamanan dan website yang aman. Namun jika HTTP itu adalah sebuah website yang tidak menjamin sebuah keamanan dalam website tersebut. Bisa kita sebut sebuah website yang ilegal. The popular site adalah Cisco, Facebook, dan Wikipedia. Cisco itu ini, Cisco Networking Academy, contohnya seperti ini. Ada Twitter, link.com. Yang dicontohkan sekarang adalah Cisco Networking Academy. Lalu di sini kita buka komen. Oke, kita bikin di sini buka terminal. Jika dalam C kita masukkan bagian echo min-n. Open SSL as client. Cisco.com titik 2443. 443 adalah kode di mana aplikasi atau web itu tidak dapat dijangkau dengan keterbatasan internet yang tidak bisa masuk ke dalam jaringannya, atau bisa kita sebut dengan no connection internet. Kurang lebih sepahami saya adalah seperti itu. Set strictly beginnya besar. Begin. Ini udah kutip. Untuk memastikan kutipnya ada. Begin sertifikat. And sertifikat. Sertifikat. Kita masukkan lagi di sini P.
sesuai, lalu kutipnya kita taruh lagi, lalu ini yang merujuk di sini adalah .cisco.temp. .cisco.temp. Kalau lebih seperti ini. Makasih ya, udah sekian panjang tapi belum masalah. Echo min open SSL, di mana S client itu dengan connect Cisco ini, karena di sini mereturn di mana internet tidak dapat diakses ya, tapi karena di sini internet terhubung, jadi saya invalid command ini tidak aktif. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nanti akan muncul seperti tampilannya di sini, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini untuknya chat cisco.temp, chat.cisco.temp, Cisco. Login sertifikatnya tidak dapat dibaca. Oke, lalu selanjutnya adalah open SSL 5 open SSL kali 509, terus node dan node cisco.temp fingerprint show. Baik, itu saja yang dapat saya tampilkan dari materi lab sertifikat authority store, di mana beberapa kesalahan tidak dapat dicoba karena keterbatasan pengaksesan antara internet dengan web yang dituju. Seperti itu kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.